Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rohmah dengan NPM 2021-020224, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Metode Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Dalam konsep ilmu usul fikih, hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wad'i. Arti kitab tersebut adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Disebut dengan wajib ialah jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan. Sedangkan disebut haram jika tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa. Al-tahir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Al-ibahah perbuatannya disebut dengan mubah. Ada dua hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab. Ijab sendiri memiliki arti yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, dan yang kedua yaitu nadab. Artinya yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fardu, wajib, tahrim, karahah tahrim, karahah tazih, nazab, dan yang terakhir ibadah. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i artinya adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau disebut musabab, atau sebagai syarat yang lain atau disebut masyrut, atau sebagai penghalang yang disebut mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, yaitu salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Materi selanjutnya yaitu ijtihad, yaitu sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad sendiri berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah, yaitu sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad berarti kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-takat. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.